pada pembahasan hubungan manusia dengan Tuhan tadi, ya kan? Untuk memahami itu saya antar dulu Anda memahami bagaimana hubungan ayam dan telur. Ada dua hubungan, sebenarnya ada dua hubungan yang mengikat ayam dan telur ini. Kalau kita gunakan pendekatan filsafat dan logika, ada dua hubungan. Kalau ayam ke telur, ya kan? Ayam ke telur itu hubungan yang mengikat, adalah hubungan mengadakan. Hubungan mengadakan ya. Kalau dari ayam ke telur dia hubungan mengadakan. Maksudnya ayam mengadakan telur, bukan telur mengadakan ayam, begitu. Kebalikannya, telur ke ayam, hubungan yang mengikatnya adalah hubungan menjadi. Itu. Maksudnya telur menjadi ayam. Nah, itu hubungannya. Maka ketika Anda ditanya atau Anda menanyakan mana yang duluan, telur dan ayam, ya kan? Jawabannya tergantung hubungan apa yang Anda mau tanyakan gitu. Anda mau tanyakan hubungan apa? Kalau dari hubungan mengadakan itu ayam duluan. Karena hubungan ayam ke telur itu hubungan mengadakan. Kalau dari hubungan menjadi, ya kan, telur yang duluan. Maksudnya telur menjadi ayam. Nah, gitu. Ada dua hubungan, ya kan? Kalau Anda tidak menelaah begini atau tidak menggunakan pendekatan, kalau masih menggunakan prinsip sebab akibat dalam pengertian yang sederhana, atau Anda hanya melihat ayam sebab, justru Anda mengakui bahwa, ya kan, telur juga itu sebab bagi ayam, akan sama-sama menggantung. Maka Anda harus melihat hubungannya, gitu. Ya kan misal secara bahasa atau istilah, telur mengadakan ayam, ya kan, gitu. Telur mengadakan ayam. Nah, itu tidak bisa dikenakan hubungan kalau kita gunakan ya, telur mengadakan ayam, gitu. Tidak bisa dia. Harus telur mengadakan ayam. Apa ayam yang mengadakan telur? Kalau telur menjadi ayam, ya, gitu. Artinya, ya kan, pada hubungan pertama ayam ini itu. Pada hubungan pertama ayam ini adalah sebab bagi telur. Dia sebab bagi telur, maka telur adalah akibat di sini. Apa? Ayam adalah sebab bagi telur, ya kan? Gitu. Kita belum lihat akibat, begitu. Ayam adalah sebab bagi telur. Nah, pada hubungan kedua, ya kan, telur menjadi ayam. Artinya gerak, ya kan? Ingat, gerak yang hendak dicapai oleh telur adalah menjadi ayam. Dia harus sampai menjadi ayam, begitu. Nah, maksudnya sempurnanya telur ini dia harus menjadi ayam, begitu. Gerak itu. Yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh telur ini adalah ayam, ya kan? Makanya sempurnanya telur ini, ya kan, ketika dia bergerak dia harus menjadi ayam, gitu. Ketika telur belum menjadi ayam pada hubungan kedua, maka dia belum sampai pada kesempurnaannya. Karena untuk sempurnaan telur ini dia harus menjadi ayam. Kenapa? Karena pada hubungan pertama ayamlah yang mengadakan telur. Maka gerak yang hendak dicapai oleh telur adalah kembali. Dia harus sampai pada ayam, gitu. Dia harus menjadi ayam. Nah, gitu. Begitu ya. Dia harus sampai menjadi ayam.
Makanya di hubungan kedua ya kan, sebab bagi telur juga adalah ayam. Artinya di sini di hubungan kedua, ayam adalah akibat. Ayam juga adalah akibat. Nah, pada hubungan pertama, ayam adalah sebab bagi telur. Pada hubungan kedua, ayam juga adalah akibat bagi telur. Kenapa ayam adalah akibat? Ya kayak gitu. Karena ya kan, sebabnya adalah ayam, maka ya kan, yang mengharuskan telur untuk bergerak menjadi ayam adalah ayam itu sendiri. Maka ayam juga adalah sebab sekaligus akibat bagi telur. Ya. Maka telur inilah ya kan, ayam di sini di hubungan kedua, ayam inilah ya kan, akibat juga bagi telur. Itu. Nah, di sini telur bukanlah sebab, bukanlah akibat, tapi ayam adalah sebab sekaligus akibat bagi telur. Itu. Ketika kita bicara gerak, ya kan? Gerak sesuatu itu menuju sesuatu. Nah, itu. Nah, tadi ingat pada pembahasan sebab itu, di sini ayam adalah sebab efisien. Dia sebab efisien sekaligus sebab final atau sebab akhir bagi telur. Maka telur bukanlah akibat, juga bukan sebab. Ayamlah sebab sekaligus akibat. Tentu saja yang dimaksud itu adalah sebab efisien sekaligus sebab final. Dialah sebab sekaligus akibat bagi telur. Sebab adalah dia mengadakan telur, akibat juga dia adalah tujuan dari tujuan akhir bagi telur. Maka dia sebab sekaligus akibat. Nah, sekarang kita kaitkan pada manusia dan Tuhan. Ya, kaitkan manusia dan Tuhan ya. Nah, pada pendefinisian Islam secara filosofis itu, ya kan, kita telah mendefinisikan kemarin bahwa Islam secara filosofis adalah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan. Nah, gitu. Nah, artinya kesempurnaan yang dimaksud itu adalah Tuhan, dan tujuan juga itu adalah Tuhan. Maka kesempurnaan manusia adalah ketika sampai pada tujuan, yaitu sampai pada Tuhan. Nah, maka ketika kita kaitkan tadi ya kan, gitu, manusia ke Tuhan ya kan, gitu, ya kan, manusia harus kembali kepada Tuhan. Kenapa manusia harus kembali pada Tuhan? Dia harus melakukan gerak kembali menuju Tuhan. Ya kan? Kenapa manusia harus kembali pada Tuhan? Karena ya kan, Tuhan adalah sebab bagi manusia, yaitu Tuhan yang mengadakan manusia. Tuhanlah yang menciptakan manusia. Maka itu manusia ya kan harus bergerak menuju Tuhan. Itu. Artinya tujuan akhir daripada hidup manusia ini adalah dia harus sampai pada Tuhan. Gitu. Maka siapa-siapa saja yang sampai pada Tuhan, maka dia Islam. Itu. Dia sampai pada Islam. Itu maksudnya. Dia Islam. Itu. Berdasarkan pengertian Islam secara filosofis. Dia Islam. Gitu. Makanya yang hendak dicapai oleh manusia adalah Tuhan. Maka di sini juga Tuhan adalah akibat. Nah, Tuhan itu adalah sebab efisien sekaligus sebab final bagi manusia. Nah, itu maksudnya. Di sini ketika kita kaitkan tadi, ternyata ya kan, manusia bukanlah sebab, bukan juga akibat, tapi
Tuhanlah yang menjadi sebab efisien sekaligus sebab final bagi manusia. Karena Tuhan yang mengadakan manusia, maka manusia adalah dalam perjalanannya manusia harus kembali menuju Tuhan. Maka sempurnanya manusia adalah ketika sampai pada tujuannya, yaitu Tuhan. Maka Tuhan adalah sebab akhir bagi manusia. Bukan saja manusia, nanti kita akan lihat juga bahwa yang lain juga adalah akan kembali pada Tuhan. Gitu. Nah, semua akan menuju Tuhan. Gitu. Gitu. Nah, misal, ya kan, gitu. Kita lihat bahwa semua akan menuju Tuhan. Misal, itu. Coba lihatlah sesuatu di alam ini, ya kan. Gitu. Coba Anda lihat bahwa di alam ini segala sesuatu itu memiliki potensi, ya kan, memiliki potensi, gitu. Bahwa, ya kan, sesuatu, ya kan, segala sesuatu ini akan menuju, ya kan, atau akan bergerak kembali menuju Tuhan. Sebenarnya segala sesuatu akan kembali menuju Tuhan. Misal saya analogikan sederhana, ya kan? Masing-masing sesuatu memiliki potensi untuk bergerak, ya kan. Nah, berdasarkan prinsip gerak yang kita pahami dari awal itu, bahwa gerak adalah aktualitas potensial. Dia aktualitas potensial. Perubahan potensi menuju aktualitas sesuatu. Begitu. Makanya kiamat itu, ya kan, makanya kiamat itu adalah, ya kan, suatu gerakan secara totalitas. Gerakan secara totalitas, maksudnya kehancuran sesuatu secara totalitas menuju Tuhan. Jadi kembalinya segala sesuatu menuju Tuhan. Nah, sebelum itu ada yang disebut, misal ada kiamat kecil, ya kan, gitu. Ya kan? Perlahan-lahan Anda lihat sesuatu itu sedikit demi sedikit dia kembali menuju Tuhan. Misalnya pada manusia ada yang disebut mati, gitu. Mati ini kiamat, ya kan, kembalinya sesuatu menuju Tuhan. Bahwa dalam diri manusia ada potensi manusia potensi untuk kembali pada Tuhan, karena dalam diri manusia ada, ya kan, punya Tuhan yang dipakai untuk sementara. Nanti kita bahas juga, ya. Jadi untuk melengkapi pemahaman ini, kan, kita coba melihat macam-macam tauhid dulu. Sebelum ini, ya kan, sebelum ini tadi, ya kan, saya lupa, ya kan, manusia, ya kan, menuju Tuhan, ya kan? Nah, itu tadi hubungan, ya kan, hubungan manusia dengan Tuhan seperti itu. Maka, ya kan, karena kemarin lanjutan pembahasan pengertian Islam secara filosofis, maka kita lihat sesungguhnya esensi Islam itu sendiri, esensi Islam itu sendiri, maksudnya berdasarkan pengertian yang kita bahas di kajian sebelumnya dan tambahan tadi, bahwa Islam secara filosofis itu adalah, ya kan,
sebuah gerakan menuju pada kesempurnaan sebagai tujuan, gitu. Maka ketika Anda telah memahami alasan apa yang mengharuskan manusia untuk bergerak menuju Tuhan dan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu, dan posisi manusia di hadapan Tuhan itu bukanlah apa-apa, maka disebut status kita ini adalah hanya seorang hamba, ya kan, bahwa Tuhan adalah sebab, ya kan, sebab efisien sekaligus sebab final, gitu. Maka dalam Islam, ya kan, atau yang kita sebut esensi Islam itu, ya kan, apa-apa saja gerakan yang bisa disebut Islam, dia harus memenuhi dua alasan, yaitu ada dua alasan tindakan atau perbuatan manusia bisa dikatakan Islam apabila memenuhi dua syarat, ya kan. Yang pertama, ada yang disebut ikhlas, ya kan. Makanya ikhlas, gitu. Nah, ada yang disebut ikhlas. Ikhlas ini dalam dua pengertian. Ada dua hal yang kita mau pahami. Sesuatu perbuatan itu dikatakan ikhlas apabila perbuatan itu karena dan hanya kepada, ya kan, dan hanya kepada. Nah, ini disebut ikhlas. Sesuatu perbuatan itu kita katakan ikhlas apabila perbuatan itu karena Tuhan, karena Allah, gitu, dan hanya kepada Allah. Nah, ini dikatakan ikhlas, ya kan? Nah, maksudnya Anda melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya kan, bukan karena yang lain, tapi itu harus karena Allah yang perintah, itu maksudnya. Nah, karena Anda sadar itu adalah Allah yang perintah, maka tujuan Anda berbuat karena perintah Tuhan itu Anda serahkan dan kembalikan hanya kepada Allah juga. Nah, itu maksud, itu disebut ikhlas, itu ikhlas itu. Jadi ikhlas itu bukan yang tidak diperintah oleh Tuhan, itu maksudnya. Nah, makanya yang pertama, ya kan, segala sesuatu atau Anda melakukan perbuatan itu disebut Islam apabila perbuatan Anda itu ikhlas. Ikhlas yang dimaksud di sini yaitu apabila suatu perbuatan itu karena Allah, maksudnya karena Allah perintah, ya kan. Ya. Kalau Allah tidak perintah, berarti Anda mengerjakan sesuatu bukan dalam keadaan Islam atau bukan karena Allah yang perintah, gitu. Nah, karena Anda sadar itu perintah Allah, maka Anda serahkan dan Anda kembalikan perbuatan itu hanya kepada Allah juga sebagai tujuan Anda. Itu yang disebut ikhlas, gitu. Bukan Anda sebut saja tidak mengharap apa-apa atau Anda tidak punya mau, bukan. Tapi satu perbuatan itu Anda nyatakan ikhlas, ini harus karena dua ini. Yang pertama, suatu perbuatan itu harus karena Allah yang perintah. Kalau Allah tidak perintah, Anda lakukan, berarti Anda mengerjakan sesuatu bukan karena Islam, gitu. Tapi karena yang lain, entahkah apalah yang lain itu yang motivasi Anda. Nah, kalau juga bukan hanya kepada Allah, ya kan, Anda serahkan dan Anda kembalikan tujuan Anda, berarti Anda bukan mengerjakan sesuatu itu dalam keadaan Islam, gitu. Ini salah satu esensi pertama Islam itu bahwa dia harus ikhlas, gitu. Suatu perbuatan itu dinyatakan ikhlas apabila karena Allah perintah dan hanya kepada Allah Anda menaruh harapan dan tujuan, gitu. Kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum saya lanjut. Silakan. Tidak ada? Yang kedua, ya kan,
ma'rifat atau mengenal Allah. Anda mengenal Allah. Atau Anda sampai pada Tuhan lah. Anda sampai pada Allah. Anda salah sampai pada Allah. Gitu. Untuk pengertian kedua ini, untuk substansi atau esensi yang kedua ini, ya kan, saya dalam metafisika Islam, dia melihat Islam itu jauh pandangan pada pendekatan hakikatnya, bukan pada pendekatan syariatnya. Itu dilihat, ya kan, karena sempurnanya Anda, ya kan, dalam Islam itu adalah sampainya Anda kepada Allah itu sendiri, atau Anda mengenal Allah itu sendiri, ya kan? Itulah Islam itu. Makanya ya, mereka-mereka yang telah sempurna menyembah Tuhan itu adalah mereka-mereka yang telah sampai pada hakikat-hakikat Tuhan. Itulah mereka, atau orang-orang yang sah sholatnya, orang-orang yang sah ibadahnya, kalau dalam kajian hakikatnya. Misal kita lihat, maksudnya kita mau contohkan ini, ya kan, saya mau contohkan ini. Misalnya salah satu perintah Tuhan, ya. Salah satu perintah Tuhan itu adalah sholat. Nah, sholat, ya. Salah satu perintah Tuhan itu sholat. Salah satu perintah Tuhan itu sholat. Nah, Anda sholat, ya gitu, ya kan. Yang ditekankan dalam sholat ini, ya kan, bagaimana, ya kan, sholat Anda itu ikhlas, ya kan, ya gitu. Misal, ya kan, sebelum Anda sholat juga kan, biasanya Anda harus melakukan penyerahan diri. Anda serahkan diri Anda secara ikhlas, gitu. Misalnya dalam syariat agama, ya kan, sebelum Anda sholat itu dianjurkan niat sholat itu ikhlas karena Allah. Nah, sekarang pada perintah sholat ini Tuhan yang perintah, ya. Allah yang perintah sholat ini. Nah, kalau sholat ini Allah yang perintah, maka, ya kan, sebelum Anda kerjakan ini perintah, pada esensi kedua Anda harus dapat ini, Anda harus sampai pada esensi kedua, bahwa Anda telah sampai pada Tuhan dan Anda telah mengenal Allah itu. Nah, karena Anda telah sampai atau mengenal Allah, maka Anda laksanakan perintahnya, ya kan? Anda laksanakan perintahnya. Misal, kalau Anda diperintah oleh sesuatu tapi Anda tidak kenal sesuatu itu, maksudnya saya perintah dia tidak perkenal saya, dia tidak mungkin tidak mau melaksanakan perintah itu, ya kan? Nah, gitu. Maka Anda harus kenal dulu, ya kan? Anda harus mengenal ini. Saya sempat menyinggung di pertemuan pertama, logika mengenal ini, ya gitu. Yang dikenal maksudnya Anda mengenal hakikat Tuhan itu, hakikat Allah. Yang Anda kenal itu hakikatnya, hakikat Allah, ya kan? Entahkah dalam diri Anda, entahkah pada alam ini, atau secara akal Anda, pengetahuan Anda telah sampai pada hakikat Tuhan itu, ya kan? Itu ada dua jalan. Ketika Anda melakukan penyucian diri, Anda menyaksikan hakikat Tuhan. Ketika Anda menggunakan akal Anda dalam menuntun ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan akal Anda sampai pada hakikat. Nah, inilah mereka-mereka sebenarnya yang melaksanakan ini perintah Tuhan ini. Nah, perintah. Makanya dalam kajian metafisika Islam, mereka-mereka yang balik itu, orang-orang balik itu adalah mereka-mereka yang telah sampai pada hakikat Tuhan. Mereka itulah yang sah melaksanakan. Nah, gitu. Pertanyaan saya, Anda sudah balik? Gitu.
bukan ukurannya Anda menstruasi, bukan itu. Itu secara syariat agama. Nah, Anda yang telah sampai pada hakikat itulah, mereka-mereka yang telah sampai pada hakikat inilah yang telah akil balik sesungguhnya. Ya, gitu. Nah, oke. Kembali pada karena Tuhan perintah sholat ini, maka perintah itu Anda laksanakan sholat itu ikhlas, yaitu karena Allah perintah. Nah, karena Allah yang perintah sholat, maka dalam melaksanakan sholat, ya kan, penyerahan Anda secara totalitas hanya kepada Allah juga. Anda serahkan, bukan karena yang lain. Maksudnya bukan Anda sholat karena mau dipuji, karena mau dilihat orang, ya, bukan itu. Atau karena tiba bulan puasa saja, ya. Tapi karena Allah yang perintah, gitu. Maka itu disebut Islam itu ketika sesuatu perbuatan itu Tuhan yang perintah. Kalau tidak Tuhan perintah, ya, berarti bukan Islam, gerakan tambahan. Anda yang buat itu. Ini misalnya sholat. Makanya kalau kita kaitkan dengan salah satu ayat Al-Quran, misalnya di Quran surat Toha ayat 14 ya, itu. Di situ dikatakan begini, ya kan? Dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya kan? Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, nah, gitu. Makanya poin kedua ini, ya kan, Anda hanya bisa mengingat dia dalam sholat itu ketika Anda sampai pada hakikatnya. Anda telah mengenal, Anda telah menyaksikannya. Maka dikatakan di sana sholat itu untuk mengingatnya, ya kan? Jadi, sesungguhnya akunya, dia jelaskan diri. Nah, bentuk daripada Tuhan menjelaskan hakikat-hakikatnya, ya kan? Bentuk Tuhan menjelaskan dirinya dalam hakikat-hakikatnya, ya kan? Dia jelaskan bahwa dalam diri kita ini ada banyak hakikat-hakikat Tuhan yang bisa dijumpai. Pun lewat pengetahuan ketika Anda mau jalankan akal Anda, banyak juga lewat pengetahuan Anda temukan hakikat-hakikat Tuhan. Kayak gitu. Makanya sembahlah. Coba pahami logika ayat itu. Ketika Anda telah mengenal Tuhan yang menjelaskan diri itu, nah, maka sembahlah. Dia suruh Anda menyembah. Bentuk daripada Anda menyembahnya itu laksanakan perintah. Dengan salah satu yang disebut dirikanlah sholat. Bukan, coba pahami di ayat itu. Bukan disuruh kerjakan sholat. Bukan. Dirikanlah sholat. Ya kan? Banyak orang yang mampu mengerjakan sholat tapi tidak mampu mendirikan sholat. Paham maksudnya itu? Ada banyak yang mampu mengerjakan tapi mendirikan ini yang sulit bagi kita ini. Nah, makanya disebut di akhir kalimat itu di At-Toha itu, ya kan, untuk mengingat aku. Ya kan? Nah, maka Anda tidak mungkin mengingat sesuatu kalau Anda tidak menyaksikan dan mengenal itu. Makanya ketika kita balikan logika pada ayat itu, ya kan, ketika Anda tidak mengingat, artinya Anda tidak mendirikan sholat. Ketika Anda tidak mendirikan sholat, Anda tidak menyembah. Ketika Anda tidak menyembah, maka Anda tidak pernah mengenal sesuatu yang memerintah Anda. Nah, gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Silakan. Izin sedikit materi. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit bertanya mengenai kembalinya manusia terhadap kepada Tuhan. Nah, tadi pernah disinggung bahwa kesempurnaan manusia itu kesempurnaan manusia itu bahwa kembalinya terhadap Tuhan, menyaksikan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan di sini bagaimanakah kan ketika kita mati dalam pahaman kita Islam itu akan berjumpa terhadap Tuhan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selain dari yang saya ketahui itu, selain dari umat Islam, ada juga umat-umat Kristiani yang terkumpul dalam padang mahsyar tersebut. Jadi, apakah mereka sempurna kembali? Mereka itu secara langsung berhadapan dengan Tuhan. Berarti mereka juga termasuk dalam golongan Islam, karena Islam itu kembali terhadap pencipta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Kiamat ya. Saya katakan tadi bahwa kiamat ini adalah ya kan suatu ya kan gerakan kehancuran sesuatu secara totalitas ya kan. Bahwa segala sesuatu itu akan kembali menuju Tuhan secara totalitas ya kan. Itu kiamat besar, bahwa segala sesuatu tanpa Anda paksa, tanpa Anda tidak mau, Anda suka atau tidak suka, Anda akan tetap kembali menuju Tuhan. Maksudnya segala sesuatu akan kembali pada asalnya. Nah, kalau kesempurnaan yang saya maksud itu adalah ketika sampainya manusia pada Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah ya kan bahwa Tuhan itu Tuhan atau Allah sebagai tujuan manusia. Maka manusia sempurnanya dia ya kan sebagai manusia adalah ketika dia sampai pada Tuhan. Ya, maksudnya dia mengenal Tuhan. Ya. Bukan di padang mahsyar tidak ada orang menyaksikan Tuhan. Tiada Tuhan yang ditemui di sana. Tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, mestinya sudah disebutkan di Al-Quran itu bahwa di padang mahsyar ada Tuhan. Orang berkumpul melihat Tuhan, tidak ada. Justru mereka tidak menemukan Tuhan. Tiada Tuhan di padang mahsyar. Maksud daripada ya kan petunjuk salah satu pernyataan itu di firman itu adalah bahwa padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia ya kan dalam menunggu ya kan apa yang hasil terhadap apa yang mereka jalankan. Kenapa harus seluruh manusia tanpa terkecuali yang akan dihisab di sana ya kan? Nanti ini sebenarnya saya mau bicara itu. Kenapa harus semua? Gitu. Kenapa harus semua ya gitu. Kenapa harus semua manusia? Bukannya Islam. Kenapa semua harus dipertanggungjawabkan? Kita mulai masuk syariat agama ini. Begini. Nah, tadi ya esensi tadi esensi Islam tadi ya. Nah, kan tadi ada yang sebut ikhlas ya kan. Tahu hanya kepada. Nah, kenapa suatu perbuatan itu dikatakan ikhlas apabila Tuhan perintah? Nah, gitu. Setiap perintah Tuhan, ya kan, Anda laksanakan dan hanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan dalam memerintah keikhlasan pada manusia, tentu saja Dia memberi yang namanya daya. Ya kan? Ada daya Tuhan yang Anda pakai, yang Anda pinjam. Nah, ada daya Tuhan yang Anda pinjam dalam diri Anda. Gitu. Maka
dalam melaksanakan perintah Islam, ya kan? Kenapa harus Islam itu harus Tuhan perintah dan hanya karena, ya kan, dalam Islam, ya kan, ada ya daya Tuhan yang Anda pinjam, bahwa yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Segala daya dan upaya hanya milik Allah, bukan milik lain. Gitu. Nah, kalau segala daya dan upaya itu hanya milik Allah, ya kan, gitu, Tuhan pinjamkan pada kita. Nah, karena yang Anda pinjam ini adalah punya Tuhan, ya kan, punya Tuhan, ya. Karena Anda pinjam ini punya Tuhan. Nah, maka Tuhan memerintah kita ini, ya kan, untuk menggunakan dayanya dalam mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan perintah saja. Inilah yang disebut dengan syariat agama, ya kan, melaksanakan segala macam perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Ini yang disebut dengan tindakan takwini, ya kan. Anda mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan, atau disebut tasri', ya kan. Makanya di sini Anda harus bisa membedakan, ya kan? Jangan gunakan daya Tuhan itu untuk melakukan apa-apa yang dilarang, karena Tuhan tidak perintah. Nah, kalau karena Anda menggunakan daya Tuhan, maka ketika Anda melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan, maka Tuhan akan mengambil pertanggungjawaban. Ini yang disebut dengan konsep hari akhir. Ada tahap pertanggungjawaban. Kenapa Tuhan harus ambil pertanggungjawaban? Karena yang Anda pakai daya Tuhan. Karena punya orang lain yang Anda pakai, maka orang lain itu memberikan sesuatu itu, Anda hanya boleh gunakan pada hal-hal yang baik yang dia perintah. Maka dia juga membatasi, ya kan? Inilah perbuatan baik aku perintah dan lakukanlah dengan daya itu. Dan inilah larangan-larangan, jauhi dengan menggunakan dayaku juga. Nah, gitu. Maka setiap kebaikan dan keburukan, ya kan, Tuhan memberi balasan. Kenapa diberi balasan? Karena daya yang Anda pinjam, Anda laksanakan untuk melaksanakan perintah, maka balasan baik. Tuhan menjanjikan juga, yang punya daya ini menjanjikan kebaikan apabila dayanya Anda gunakan pada kebaikan yang dia perintah. Dan Tuhan menjanjikan juga balasan apabila daya yang dipinjamkan itu Anda pakai untuk mengerjakan apa-apa yang dilarang, karena dia melarang. Gitu. Ini yang disebut syariat agama itu, perintah dan larangan dalam Islam itu. Makanya ada hukum perintah dan larangan, dan ada yang disebut pertanggungjawaban atas perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan yang berhak menentukan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri pula, karena dia yang tentukan, dia yang kasih pinjam dayanya, dia yang tentukan balasannya, maka segala bentuk balasan baik atau buruk akan dikembalikan pada Tuhan. Makanya ikhlas tadi, suatu perbuatan harus karena Tuhan perintah, dan hanya kepadanya juga Anda serahkan segala sesuatu ketika Anda kerjakan. Maka Anda mengerjakan Islam itu. Itulah esensi Islam. Kalau bukan karena itu, nah, tidak ikhlas Anda, atau bukan karena Islam yang memotivasi Anda, tapi karena yang lain. Entahlah karena jin kah, setan, atau karena hawa nafsu kah, atau apalah. Bukan Islam yang perintah. Nah, sekarang saya lebih mau jelaskan sedikit takwini dan tasri'. Karena Anda pinjam punya Tuhan ini, ya gitu. Contoh ya. Orang maling, ya kan. Nah, daya yang Anda pakai itu daya Tuhan. Nah, ini daya Tuhan ya. Anda pakai daya Tuhan. Nah, maksudnya Anda menggerakkan tangan itu daya Tuhan. Nah, tetapi mencuri ini Tuhan melarang. Ini adalah larangan. Nah, gitu.
Ini larangan. Nah, karena Anda melakukannya, ya kan, menggunakan daya Tuhan, jangan Anda katakan, ya kan, Tuhan itu menyuruh berbuat buruk. Ya kan? Iya, daya Tuhan yang Anda pakai. Ya kan? Tuhan tidak larang. Oke, lakukan. Tetapi dari awal Tuhan sudah ingatkan, sudah membatasi perintah dan larangan. Nah, karena ini perbuatan dilarang, tapi Anda kerjakan menggunakan daya Tuhan, maka Anda akan bertanggung jawab nanti. Bertanggung jawab kepada, ya kan, yang punya daya. Makanya bentuk pembalasan itu, ya kan, makanya akan dibalas pada hari akhir. Inilah yang dimaksud konsep hari akhir itu, akhirat itu, adanya balasan terhadap apa-apa yang dilakukan oleh seluruh manusia. Makanya kenapa bukan Islam saja yang dikumpulkan, seluruh manusia, karena semua menggunakan daya Tuhan. Bukan Islam saja. Dan yang jelas di padang mahsyar tidak ada Anda saksikan wujud Tuhan, tidak ada. Ya. Bukan orang Islam saja, semua akan dimintai pertanggungjawaban karena semua menggunakan daya Tuhan. Maka balasan itu Tuhan tunggu di hari akhir. Gitu. Makanya Tuhan tunggu di hari akhir balasan itu. Nah, makanya sama. Ketika Anda mencuri juga ini, ya kan, Anda akan dikenakan hukum dalam logika dunianya. Hukum itu melarang, ya kan, mengambil hak orang lain, gitu. Nah, sama. Kenapa Tuhan melarang membunuh? Kenapa Tuhan melarang membunuh? Ya kan? Nah, gitu. Karena, ya kan, manusia itu yang punya manusia, maksudnya manusia ini, ya kan, dalam diri manusia ada daya, ada punya Tuhan. Ketika Anda merampas punya Tuhan itu, maka Anda mengambil hak orang lain. Maka Tuhan melarang jangan saling membunuh. Sama dengan Anda merampas punya Tuhan pada ciptaan Tuhan. Gitu. Dan Anda bertanggung jawab ketika melakukan, Anda siap bertanggung jawab. Ketika Anda melanggar larangannya. Nah, makanya jangan Anda kayak misal dalam ada cara pandang, ya kan? Misalnya dalam pandangan Marx, ketika dia mengharuskan bahwa surga dan neraka itu ditafsirkan dalam penderitaan dan kebahagiaan dunia, itu hanyalah motivasi perjuangan saja untuk menopang gerakan kaum kelas saja, ya kan? Anda jangan terjebak dengan logika hari akhirnya. Tuh. Oke, silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita bahas tauhidnya. Bagaimana saja tauhid itu? Apa saja bentuk-bentuk tauhid pada Tuhan itu? Boleh Anda bertanya kaitan dengan tadi yang saya jelaskan. Tidak ada. Atau saya yang bertanya. Mungkin ada yang bisa. Atau Anda paham nggak maksud takwini dan tasri tadi? Kalau Anda paham dalam penjelasan tadi kaitan dengan perintah dan larangan, saya mau tanya, ya kan? Ya kan? Bagaimana dengan ketetapan surga dan neraka yang ditetapkan oleh Tuhan kepada salah satu manusia?
Nah, begini, apakah Tuhan itu, ya kan, tahu nggak kalau Tuhan itu seseorang akan masuk surga atau neraka? Tahu nggak Tuhan itu? Tahu nggak kalau Tuhan itu, saya ini masuk surga atau neraka? Tahu nggak Tuhan? Atau ada yang bisa pecahkan itu pertanyaan? Bisa nggak? Maksudnya Anda menganalisa itu. Apakah Tuhan itu tahu kalau saya ini akan masuk surga atau neraka? Nanti saya tagih kalau Anda tidak bisa jawab di pertemuan selanjutnya. Anda harus siapkan masing-masing jawaban Anda itu. Ya kan? Terserah Anda mau cari referensi di mana, mau gunakan pendekatan logika apa. Yang jelas saya tanyakan satu-satu. Ya kan? Untuk bagaimana Anda, ya kan, memahami pertanyaan itu secara logika. Bukan Anda memahami pertanyaan itu adalah menggugat hak-hak Tuhan. Tapi secara logika Anda memahami pertanyaan itu bagaimana? Gitu. Nah, baru kita, ya kan, bahas yang namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan. Bagaimana memuji Tuhan itu, mengesahkan Tuhan. Baik dalam tindakan, ucapan, pikiran, dan hati. Ya, gitu. Ada yang tahu apa tauhid kulbiyah itu? Hah? Tauhid kulbiyah. Ada yang tahu atau rububiyah lah? Ada yang tahu? Salah satunya mungkin. Moderator? Kayak moderator yang tahu. Apa tauhid kulbiyah ini? Atau Anda pernah dengar orang sebut tauhid kulbiyah ini? Hah? Jadi ada 3 tauhid yang mesti kita tanamkan dalam diri. Maksudnya yang kita pahami, yang kita terapkan dalam keimanan kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pikiran Anda, hati Anda, jiwa Anda. Ya kan? Ada yang disebut kulbiyah, mengesahkan tindakan-tindakan Tuhan. Bahwa segala sesuatu, ya kan, Anda harus pahami secara totalitas bahwa semuanya ini adalah tindakan Tuhan dulu. Secara keyakinan, secara totalitas Anda harus meyakini, ya kan, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah tindakan Tuhan. Secara tauhidnya, Anda harus meyakini bahwa, ya kan, segala sesuatu yang terjadi ini adalah urusan Tuhan. Secara tauhidnya, itu dalam tauhid kulbiyah. Bahwa Anda harus mengesahkan yang namanya tindakan Tuhan. Bahwa Anda harus menerima segala yang terjadi, apapun yang Anda lakukan, bahwa sesungguhnya itu adalah tindakan Tuhan.
Semuanya adalah tindakan Tuhan. Begitu. Yang dimaksud dengan segala tindakan Tuhan bahwa, ya kan, Anda mungkin sudah melewati secara pengetahuan dari kajian sebelumnya bahwa awal segala sesuatu itu, ya kan, bahwa segala sesuatu dari awal itu tidak ada, karena ada yang mengadakan, maka adalah sesuatu itu. Bahwa, ya kan, yang tidak punya mustahil memberi, bahwa dari awal hanya ada yang memberi, dan yang memberi itulah yang punya, yang maha kaya. Maka segala tindakan secara tauhid Anda harus, ya kan, mengakui bahwa ini adalah bentuk daripada tindakan Tuhan. Gitu. Makanya Tuhan perintah di salah satu ayat, ya kan, di Al-Quran, Tuhan perintah segala sesuatu itu wajib kita syukuri. Ya kan? Anda harus wajib mensyukuri segala bentuk nikmat Tuhan. Baik maupun yang datang itu baik dan buruk, Anda harus mensyukuri dan menerima itu sebagai bentuk ujian dan cobaan. Makanya pada konsepsi tauhid ini, secara dalam keimanan, hati baik pikiran, Anda harus menyerahkan atau memahami sesuatu itu adalah bahwa segalanya adalah tindakan Tuhan. Gitu. Kalau rububiyah itu mengesahkan asma atau nama-nama Tuhan, Anda tidak boleh menghadirkan sifat-sifat atau nama-nama lain, nama-nama dari Tuhan itu. Maksudnya segala bentuk keperkasaan, segala bentuk keindahan, nama-nama itu hanya milik Tuhan. Anda tidak boleh menghadirkan sifat-sifat yang bertentangan untuk Tuhan atau sifat-sifat yang buruk untuk Tuhan. Misalnya Tuhan itu maha pembohong. Nah, tidak boleh. Ya kan? Secara tauhid, ya kan? Jiwa dan pikiran Anda tidak boleh menghadirkan sifat-sifat yang tidak. Maksudnya Anda jangan melengketkan sifat-sifat Tuhan itu selain daripada sifat-sifatnya atau nama-namanya. Anda tidak boleh melengketkan sesuatu, ya kan, pada Tuhan selain nama-nama Tuhan itu sendiri atau asma Tuhan itu sendiri, ya kan? Dan Anda tidak boleh, ya kan, memuji yang lain selain daripada Anda memuji nama-nama Tuhan. Atau dalam konsep Islam itu, ya kan, dengan konsep alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Begitu. Makanya dalam tauhid yang kedua ini, ya kan, mengesahkan, ya, asmanya atau nama-nama Tuhan. Perbuatannya ini mengesahkan tindakan atau perbuatan Tuhan. Itu. Yang kedua mengesahkan nama-nama asma atau nama-nama Tuhan. Anda tidak boleh melengketkan sifat-sifat, ya kan, yang tidak pantas untuk Tuhan. Seperti Tuhan itu maha pembohong, ya kan. Atau Anda mengakui ada sesuatu yang lain di luar Tuhan dalam bentuk nama. Maka gugurlah tauhid Anda. Runtuhlah tauhid Anda ketika Anda menghadirkan tandingan nama Tuhan atau sifat-sifat selain Tuhan. Gugurlah tauhid Anda. Tidak boleh Anda melengketkan sifat-sifat yang tidak pantas untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, uluhiyah, mengesahkan zat Tuhan. Ya kan? Zat Tuhan. Ini adalah sesuatu yang bahkan, ya kan, ini adalah sesuatu yang Anda harus maksudnya begini, kalau yang uluhiyah ini mengesahkan zat Tuhan itu, ya kan, bahwa segala unsur hakikat penciptaan dalam bentuk nur, ya kan, yang pantas Anda akui dalam tauhid itu hanya semua yang tinggi itu adalah zat Tuhan.
Maksudnya yang tinggi di atas segala-galanya adalah zat Tuhan itu sendiri. Ya kan? Ini lebih pada hakikat-hakikat penciptaan sesuatu. Ya kan? Bahwa zat Tuhanlah yang menguasai, ya kan, segala unsur-unsur penciptaan atau nur-nur penciptaan sesuatu. Ya kan? Ini lebih pada kajian-kajian khusus dia. Ya kan? Kalau tauhid yang ini, bahkan jarang juga Anda temui di keterangan-keterangan wahyu atau di kalimat Al-Quran yang bahas tentang zat Tuhan ini. Ya. Karena ini urusannya, ya. Ini urusan Tuhan memang, ya kan? Kalau yang ini, tapi Anda dalam mentauhidkan Tuhan, Anda wajib, ya kan, meyakini, ya, dan mengakui baik dari pikiran Anda, jiwa Anda, ya kan, keimanan atau keimanan Anda, mengakui bahwa zat Tuhan inilah yang paling tinggi dari semua zat, dari semua nur atau dari semua hakikat penciptaan sesuatu, datangnya unsur penciptaan sesuatu, zat Tuhanlah yang lebih tinggi dari segala zat. Ya. Kalau ada misalnya Anda mengagungkan suatu zat selain zat Tuhan, maksudnya Anda ada makhluk lain, sosok lain, gitu. Nah, Anda telah mengingkari tauhid Anda kepada Tuhan. Anda telah menghadirkan tandingan Tuhan, ya kan, dalam konsepsi zatnya, gitu. Anda tidak boleh menghadirkan zat sesuatu selain Anda mengakui itu dari Tuhan, zat Tuhan yang lebih tinggi. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Kalau Anda tidak paham, tanyakan saja. Setelah tauhid, selanjutnya Anda mengenal selanjutnya di materi ini di sub ketiga kita akan mengenal apa saja pedoman-pedoman dan petunjuknya. Gitu. Kita akan membahas tentang jalan-jalan yang pernah ditunjukkan oleh para nabi, apa maksud
pedoman dan petunjuk, diberikannya hadis, dan diturunkannya firman. Sampai pada terbentuknya, nanti juga Anda akan memahami, maksudnya 3 tauhid tadi, tindakan, sifat, dan zat adalah satu kesatuan yang terpisah. Ketika kita bandingkan dengan konsep Trinitas 3-1 dan Trimurti 3-1 itu bagaimana? Di kesimpulan materi kita nanti. Karena sudah azan, kita jeda untuk pembahasan kita, dan kita lanjut di lain waktu, dan insya Allah tinggal 1 kali pertemuan saja untuk materi ini. Gitu. Mungkin seperti itu saja ya kan, untuk materi. Nanti kita ketemu di lain waktu untuk materi ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk menutup. Ya, terima kasih kepada Kakanda Wahidi yang telah menyampaikan materi gerak manusia di mata Tuhan. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Karena berakhirnya penyampaian materi pada kesempatan ini, maka berakhir pula pertemuan kita di hari ini. Ya, saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.